nggak pernah pengalaman yang sangat menantang? Itu pesawatnya udah terbang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peduli. Semoga kita semua dalam keadaan walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan adik saya yang bernama Gemilang Saif. Ini banyak kisah menarik yang bisa kita gali dari Gilang ini, ya. Karena beliau ini masih muda, bisa dibilang sangat milenial, usia 17 tahunan, sudah menjelajah di 16 negara. Oleh karena itu, ikuti terus wawancara kami. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke Gilang, selamat siang ya. Ini menarik banget nih, Gilang ini kita udah mau mencoba menghubungi udah sekitar ya 2-3 bulan ya. Ini mungkin podcast ini lebih banyak ke edukasi ya, untuk adik-adik kita yang ingin mungkin berangkat ke luar negeri, khususnya ingin belajar ya atau studi. Oke Gilang, waktu itu apa programnya tuh? Atau ada nggak yang menarik atau yang paling dasar sehingga membuat Gilang itu tertarik untuk traveling ke luar negeri? Oke, jadi awal ceritanya itu Gilang lagi kelas 2 SMA. Ada semacam kesempatan untuk ikut pertukaran budaya misi budaya dari sekolah. Intinya yang menang itu bakal dikirim ke Turki. Dan alhamdulillah waktu itu dari sekolah Gilang kita menang dan kita itu lomba apa? Tari Turki gitu sih. Tari, oke. Jadi di tahun itu alhamdulillah menang. Di tahun selanjutnya di 2017 kita dikirim ke Turki untuk ikut kompetisi di sana. Mulai dari di situ kita ngabisin waktu sekitar 1,5 bulan sama berbagai orang-orang dari itu masih SMA tuh ya? SMA kelas 2 dari berbagai macam negara. Nah dari situ itu mungkin titik awal dimana Gilang tertarik untuk menjelajahi dunia ini, karena ternyata kan sejauh ini mungkin kita dengar tentang negara itu dari orang aja gitu kan, atau dari internet. Tapi kalau kita ketemu langsung sama orangnya itu ceritanya beda, kayak banyak perspektif baru yang bisa kita pelajari di situ. Jadi di situ ada beberapa orang dari beberapa negara, ada dari Bosnia, Afrika Selatan, dari macam-macam. Nah dari situ tuh mereka punya ceritanya sendiri. Itu ya udah Gilang belajar banyak, dan sepulangnya dari situ kayak oh iya nih kayak menarik juga buat kedepannya untuk tinggal di luar atau traveling keluar. Ya udah, singkat cerita Gilang terima di UI. Sebenarnya awalnya pengennya kuliah di Turki kan, tapi keterima. Katanya dulu sempet ini ya, kata papa sempet pengen kuliah di Amerika juga ya, musik kalau nggak salah. Itu gimana cerita itu? Itu mahal. Oh mahal. Jadi nggak jadi ngambil. Akhirnya. Tapi darah musik ini dari mana? Dari papa, mama? Nggak tahu. Nggak ada ya? Dari siapa ya? Ya gitu ya. Belajar sendiri. Oke. Tapi ya sempat mau ke Amerika cuma mahal. Akhirnya milih Turki. Tapi ya alhamdulillah keterima di UI, jadi akhirnya gue milih UI dulu. Jurusan apa nih di UI? Jurusan manajemen. Pokoknya dia fakultas ekonomi. Jurusan ekonomi. Keterima di UI, dan di situ Gilang juga ketemu dari banyak perspektif dari orang-orang sekitar kan, orang-orang. Berarti sempat ini dok, student exchange itu ya? Dan setelah mempelajari banyak sudut pandang lokal, Gilang kayak jadi penasaran kalau sudut pandangnya dilebarin lagi ke ranah internasional, yang menarik nih. Akhirnya di tahun 2016 Gilang ngambil semacam pertukaran pelajar lagi ke Turki lagi. Turki lagi. Dan di situ 1,5 bulan juga, dan seru sih dari situ juga belajar banyak. Dan di tahun 2017 awal dia memutuskan untuk ngambil sekolah di Polandia. Di Polandia. Semester.
Ngambil apa tuh di Poland? ambil HI. HI ya. Oke. Nah, eh, semenjak dari Poland tuh Gilang mulai sering tuh untuk traveling ke beberapa negara karena emang apa ya, mungkin secara materi kita nggak dapetin apa-apa, tapi secara pengalaman itu jadi nilai poin tambah ya. Jadi sahabat peduli, Gilang ini menjelajahi di 16 negara ya, Eropa dan Asia. Oke, cerita deh, ada nggak pernah pengalaman yang sangat menantang atau mungkin kita punya cerita yang ya kadang-kadang kalau kita di airport itu kan suka ada imigrasi yang agak strange ya. Nah itu gimana, ada nggak pengalaman yang kayak gitu? 2 kali sih. 2 kali ya? Gimana kali. tuh gimana? Yang pertama di Turki ketinggalan pesawat. Di Turki Waktu tahun 2016 waktu exchange di Turki, waktu pulang ke Indonesia itu intinya jadi kan kalau di airport tuh kalau check-in kan ada apa sih namanya, ada counternya kan. Nah waktu jalan sampai sana counternya udah tutup. Padahal itu masih kayak 2 jam sebelum keberangkatan kan. Ya udah kontak-kontak orang bandaranya pun orang pesawatnya nggak ada yang angkat kan. Akhirnya coba terobos masukin imigrasi segala macam, nyampe ke gate itu pesawatnya udah terbang. Terus setelah itu ya udah akhirnya katakanlah 1 hari di sana kan. 1 hari. Terus beli tiket lagi mau nggak mau karena ya udah angus kan. Udah angus ya. Karena waktu itu kebetulan belinya murah kan, jadi nggak ada apa sih namanya. Apa sih? Schedule. Apa? Dulu Turkish Airlines? Enggak, Etihad. Oh Etihad. Terus yang Etihad angus, beli yang Turkish Airlines. Pas beli yang Turkish Airlines, awalnya ya nggak apa, ketinggalan lagi. Ketinggalan lagi. Kedua kalinya. Ini ketinggalan ini hobi atau jadi habit nih? Udah jadi hobi sih. Jadi hobi ya. Ketinggalan waktu itu gara-gara gini, jadi kan Gilang sampai 4 jam sebelum keberangkatan kan. Jadi di hari itu tuh hari terakhir visa Gilang berlaku. Oke. Jadi di Gilang berarti kan kalau 4 jam sebelum keberangkatan tuh jam 8 udah nyampe bandara kan. Jam 8 nyampe bandara, check in, terus kata petugasnya udah nanti aja masuknya, masih lama ininya, masih lama apa namanya penerbangannya, daripada di dalam nggak ngapa-ngapain. Oh yaudah, akhirnya Gilang nunggu di luar kan. Nunggu di luar sampai jam 12. Ya pokoknya intinya flightnya jam 2 pagi. Gilang baru masuk ke check in lagi jam 12 setelah itu kan, setelah gitu deh. Terus nyampe sana jam 12, ketemu petugas imigrasinya lagi, dia bilang oh ini visanya udah habis nih. Karena kan udah ganti hari kan, jadi mau nggak mau beda 1 menit aja udah tukar. Nah terus wow, gimana nih, maksudnya kan dia yang nyaranin nanti aja masuknya, bilang terbang kan. Terus ya udah di sana petugasnya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Wah, nah ini jadi kawan-kawan, ini poinnya ya. Jadi walaupun kita bisa bahasa Inggris, tetapi belum tentu mereka mungkin fasih berbahasa Inggris. Jadi sebaiknya paling tidak kawan-kawan bisa sedikit study lah bahasa yang dimana kawan-kawan ingin datang ke negara tersebut. Oke, gila. Jadi itu mereka bisa bahasa Turki. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Turki. Terus gimana tuh? Ya akhirnya. Tapi Gilang bisa dong ya bahasa Turki ya? Dikit, cuma kan kalau udah masalah kayak gini kan bahasa Turki juga udah mulai blank ya, blank. Iya, udah ngeblank. Terus orang bandaranya juga bingung kayak ini ngapain. Akhirnya mereka kan nyuruh counter ini gitu. Pakai bahasa tubuh lah ya. Pakai bahasa tubuh. Intinya sebenarnya mereka tuh cuma nyuruh bayar denda aja, cuma diputar-putar karena mereka juga nggak ngerti gitu bahasa Inggris kan. Iya. Ya udah, setelah abislah sekitar 1,5 jam tuh cuma buat gitu, buat bayar denda doang. Udah kan sisa setengah jam masuk lagi ke check-in, udah pesawat terbang lagi. Oke, Gilang, banyak yang jadi masalah ya, pengalaman-pengalaman bukan hanya terjadi oleh mahasiswa, tapi mungkin para pekerja juga ya. Ini yang menarik, bagaimana Gilang mengatasi homesick ya, homesick yang pertama. Yang kedua, masalah
culture shock. Ya. Itu gimana untuk ngatasin biasa dengan papa mama, adik-adik gitu ya. Teman-teman di sana kan juga sepi ya, negaranya sepi, mungkin juga teman juga belum tentu langsung bisa nyambung. Itu gimana tuh? Mungkin karena darah Minang kali Om ya, jadi nggak maksudnya merantau udah jadi darah. Iya, kayak, jadi kawan-kawan ini Gilang ini keturunan Minang ya, jadi filosofi atau falsafah Minang selalu dipakai. Di mana mobil dipijak, di sana lagi dijunjung, gitu ya? Iya, betul. Itu mantep tuh. Nah, intinya selama di sana berapa nggak pernah terlalu homesick sih, maksudnya. terlalu homesick ya? Maksudnya ya dinikmatin aja sih, maksudnya kalau kangen ya ada lah dikit. Cuma kan balik lagi kita ke sana tuh tujuannya apa? Kalau misalnya pada akhirnya pulang karena homesick doang tuh ya sayang aja, karena kan kita di sana punya tujuan. Iya. Jadi jiwa rantau ini udah ada ya? Udah ada. Udah lumayan ada. Terus culture shock nggak terlalu kaget juga sih, karena emang udah di awal tuh udah expect juga kalau perbedaan culture tuh pasti ada. Jadi kita harus dari awal ya harus mempersiapkan diri juga kalau memang ada sesuatu yang nggak sesuai sama culture kita di sini, ya itu emang udah pasti ada ya. Karena ya kita di negara orang, bahkan di beda kota di Indonesia juga kan udah bisa ini kan. Cuman kan dari sekian banyak negara nih Gilang yang udah dikunjungi ya, culture shock mana yang paling heboh nih? Atau mungkin Eropa hampir sama lah. Kalau Eropa hampir sama sih. Mungkin paling menonjol apa tuh culture shocknya itu? Apakah mereka itu sering minum, alkoholik, atau enggak kaget judi? sih, di Jakarta juga sama ya? juga. Tapi ya kalau di Iran gimana? Ada kejadian-kejadian nggak di imigrasi di mana? Jadi sebenarnya waktu itu Gilang di Iran tuh cuma transit doang. Transit. Jadi ceritanya itu lagi mau ada acara apa tuh? Azerbaijan. Ke Azerbaijan. Traveling atau? Traveling. Backpacking lah. Oh ya. Dan yang backpacker juga nih. Backpacker ya. Makanya kelihatan dari style-nya. Makanya suka keluar negeri tuh gitu. Soalnya kalau dilihat harga tiket ke Bali sama ke Jepang bisa lebih murah ke Jepang Om. Oh gitu. Jadi ya udah, daripada traveling lokal nggak jauh beda culture-nya, mending langsung aja coba keluar. Makanya awal mulai sih gitu sih dari traveling. Nah, tapi gini Gilang, ini kan banyak anak-anak muda ya pengen kayak traveling kayak Gilang atau traveler ya atau backpacker juga. Tapi kebanyakan kan takut nih, wah di sana nih aman nggak atau ada kekerasan nggak? Nah ini Gilang bagaimana bisa mendapatkan informasi bahwa tempat tujuan Gilang itu aman, atau sudah searching dulu atau bagaimana? Research penting sih. Maksudnya Gilang pernah waktu itu lagi di Vietnam, lagi backpacking juga kena scam. Jadi ceritanya kan lagi baru turun pesawat tuh dari Malaysia. Nah terus mau ke hostel kan. Nah kelihatan nih emang waktu itu Gilang kayak ini banget lah, traveler banget lah, bawa backpack gede, terus kayak sambil buka maps kan, terus ada yang nganterin gitu kayak abang-abang ojek gitu. Mau malak atau mau apa ini? Enggak, lo kemana, mau ke hostel kan? Iya, sini gua anterin. Oh ya udah, dianterin lah. Terus dia nganterinnya pertama nggak pakai helm. Jadi di Vietnam tuh lebih ngaco lagi naik motornya dibanding di sini. Suka wrong way gitu? Wrong way iya, terus kayak kalau lampu merah ini diterobos aja, ngebut gitu. Jadi bukan di Indonesia aja bukan. ya? Terus helmnya tuh kayak helm kontraktor, bukan helm full face gitu, jadi cuma kepala doang gitu. Iya. Terus ya udah, dia bawanya aneh, nyampe tujuan dia minta sekitar kalau dirupiahin 200.000 lah. Mahal dong. Padahal jaraknya deket banget. Iya. Cuma ya dia tuh kayak udah ada komplotan gitu mungkin ya. Jadi kelihatan dari jauh tuh udah ada yang nantengin. Ya udah mau nggak mau ya udah dia bayar 200.000. Cuma ya itu maksudnya semenjak kita jadi lebih hati-hati sih buat. Oke, jadi apa tuh tipsnya kalau yang bisa Gilang kasih untuk teman-teman itu kalau ingin traveling di suatu negara, apakah lebih baik dengan transportasi yang resmi atau gimana? Atau pandai-pandai kita aja? Sebenarnya mungkin itu satu-satunya pengalaman di scam ya, karena sebelumnya Gilang juga
namanya juga backpacker kan hemat budget ya Om. Iya, hemat Naik budget, taksi iya. nggak mungkin itu. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin ya pintar-pintar research aja sih. Pintar-pintar aja. Kalau Ya. misalnya emang nggak ada budget ya jalan kaki juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama aja ya. Sama aja agak jauh dikit cuma ya duit nggak keluar. Betul. Nah ya paling banyakin baca-baca sih tentang negara itu kan sebenarnya ya kalau di Google segala macam udah banyak lah informasi. Jadi untuk menghindari hal-hal kayak gitu ya paling ini sih perbanyak cari tahu dulu negaranya sebelum berangkat. Iya. Betul. Jadi banyak yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Jadi traveling itu berarti kita harus smart juga nih. Betul. Smart di sini bukan hanya kita tahu tujuannya apa, tapi cara memilih transportasi apa yang hemat ya. Betul. Dan harus antisipasi jika ada orang-orang yang agak-agak ini ya, Iya, agak agak- preman-preman pokoknya gitu ya. Kalau bisa kalau ada orang-orang nyamperin gitu Oke. itu hati-hati aja sih, maksudnya kita bukannya seuzon sama orang tapi namanya preventif. Iya, kita preventif, ya. harus hati-hati lah sama orang. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah ini juga lah terbuai dengan apa yang diomongin sama mereka. Berarti sekarang nih S1 udah selesai ya. Itu alhamdulillah. Nah ini gila lagi aktivitas apa nih? Sibuk apa sekarang? Sekarang alhamdulillah lagi kerja di perusahaan namanya Batin Scars. Pernah denger nggak? Enggak kan? Itu fashion kosmetik. cewek. Cewek ya? Itu lumayan populer di kalangan ibu-ibu. Apa tuh produk Korea gitu? Enggak, ini produk lokal. Oh lokal. Lokal. Dia mungkin target marketnya itu ibu-ibu 27 sampai ke atas lah. Iya. Inilah cukup muda tapi udah berpenghasilan. Jadi itu main core-nya itu dia kerudung, tapi produknya udah macam-macam, ada baju, rok, terus parfum dan alat-alat kecantikan wanita lainnya. Infonya nih katanya pengen balik lagi nih S2. Ini Gilang ini masih terus kawan-kawan, ini harus kita ambil. Jangan cepat kita berpuas diri, tapi bersyukur itu wajib. Tapi kita mengembangkan ya atau berupaya lebih untuk maju lagi itu perlu. Nah ini katanya mau lanjut S2 di Sweden ya. Yes, alhamdulillah tahun ini sebenarnya keterima. Oh udah diterima. Tapi nggak dapat beasiswa. Jadi kalau mandiri ya. Kalau misalnya dilanjutin ya mau nggak mau jalur mandiri. Cuma dia kuliahnya 2 tahun itu kita harus bayar 580 juta. Nah. Dan di sana living cost per bulannya itu 16 juta. Jadi untuk sekarang Living costnya 16 juta per bulan. Jadi untuk sekarang mungkin kayaknya belum mungkin ya untuk pakai uang mandiri dan gak enak juga sih. Gak enak sama orang tua ya. Maksudnya Iya. ya kalau kuliah enakan beasiswa lah. Karena ya nggak mikirin macam-macam karena udah dibiayain semua sama pemerintah atau apa Gilang? Yang pastinya kan begini ya. Kita harus fair di sini. Artinya apa yang menjadi landasan pemikiran Gilang? Apa yang membuat semangat untuk kuliah di luar? Tentu pasti kan kualitas salah satu yang kita ketahui bersama ya. Tapi sisi apa lagi tuh? Sebenarnya mungkin yang jadi apa ya, tolak ukur pertama itu ya mindset dari orang-orang di sana. Jadi orang di sana bisa dibilang mungkin lebih terbuka pikirannya sehingga kita pun banyak bisa belajar dari orang-orang itu tanpa harus ngambil formal education dan segala macam. Dan di satu sisi lain mungkin orang berpikir kalau tinggal di luar negeri itu enak, nyaman. Yeah, padahal betul. itu benar-benar di luar comfort zone kita kan. Jadi dengan tinggal di luar negeri, Gilang tuh nge-push diri Gilang untuk keluar dari zona nyaman setiap harinya. Betul. Bangun tidur harus menyesuaikan dengan hal. Tapi kan begini Gilang, ada mindset orang berpikir kalau kerja di luar negeri itu kan basic salary-nya pasti beda, ya kan, dengan di Indo lah, ya kan. Nah kalau Gilang hal itu menjadi pedoman nggak?
Kalau saya pasti dong. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau saya kawan-kawan ya, Ada sih maksudnya. itu pasti menjadi acuan. Ya mungkin iya pasti secara materi tinggal di luar kerja di luar pasti pendapatannya jauh lebih gede om dibanding di sini kayak mungkin 4 kali 5 kali lipat lebih gede lah. Iya. Cuma kan biaya Biaya hidupnya juga tinggi kan. Iya. Jadi mungkin ya itu salah satu yang dikejar tapi mungkin yang dikejar lebih ke welfare di kehidupan gitu. Kayak kesejahteraan kita sebagai manusia tuh di sana udah terjamin lah mulai dari asuransi dari Oke. semua Nah, aspek lah. Di Swedia apa nama universitasnya gitu? KTH Royal Institute. KTH-nya nggak tahu panjangnya apa tapi Oke. kalau di internet KTH aja cukup deh. Rencana ngambil jurusan Kemarin media manajemen cuma media manajemen. nanti mungkin setelah ini belum tahu apalagi soalnya udah tutup. Udah tutup ya. Heeh. Oke. Jadi apa Gilang? Trik and tips untuk kawan-kawan kita atau adik-adik kita yang ingin berangkat kuliah atau paling tidak mengikuti study exchange, apa mungkin tips-tipsnya yang harus dipersiapkan? Mental sih. Mental, Maksudnya ya. mungkin banyak sebenarnya yang jadi bukan jadi masalah ya tapi jadi ketakutan dari terus dari teman-teman bilang tuh mereka nggak berani keluar dari comfort zone-nya. Oh, comfort zone. Jadi emang exchange atau tinggal di luar itu benar emang keluar banget dari zona nyaman. Iya. Jadi yang harus disiapin pertama itu emang mental sih. Mental. Kita harus siap kalau emang kita bakal keluar dari zona nyaman. Iya. Karena emang ya gini kalau di mindset bilang kalau misalnya kita nyaman kita nggak berkembang. Betul. Kalau misalnya kita berani keluar dari zona nyaman kita setiap hari belajar sesuatu kita Iya. berkembang terus lah setiap hari. Makanya mental itu penting untuk awal maksudnya ya harus siap lah terhadap perbedaan. Jadi mental, mindset, nah itu yang harus dipersiapkan Gilang ya. Ya memang pengalaman saya juga sama traveling ya, mungkin maupun living, yang paling pertama itu mental dan mindset. Tapi yang ketiga agama atau keimanan kita itu jangan pernah luntur. Karena begitu banyak godaan di sana kawan-kawan. Betul. Bagi yang muslim jangan lupa 5 waktu sholatnya, dan non muslim mungkin ke tempat ibadah masing-masing. Oke Gilang, ini menarik banget ya. Kita nanti bikin vlog lagi yang akan datang ya. Pokoknya sukses terus untuk Gilang ya. Siap. Nah, mudah-mudahan nanti bisa cerita tentang petualangan di Amerika, ya, Amin. Afrika ya. Insya Allah. Ya, jadi untuk kawan-kawan mungkin ini bisa diambil ilmu-ilmunya ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Regan, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sukses terus, semangat terus. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.